Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam Pilpres 2024 kali ini, para kabaib Dobolowi tidak menjadi variabel penting dalam sebuah survei. Tidak ada klasifikasi menyebutkan pengaruh kabaib atau kabaib kecenderungannya kemana. Berbeda dengan misalkan Muhammadiyah, warganya pada cenderung ke 01, dan para Nahdiyin kecenderungannya ke 02. Itu bagian daripada variabel yang dikaji. Tapi para kabaib tidak, dan ini juga secara fenomenologis bisa dilihat. Para kabaib Dobolowi itu sudah tidak teriak-teriak lagi, ikut nimbrung, bikin gaduh, seperti pada Pilpres 2019 yang lalu. Hal ini karena kebohongan mereka selama ini sudah terbongkar dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman serta perkembangan informatika menyangkut tentang genetika, khususnya DNA. DNA mereka bukan berhaplogrup sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau mau tampil mereka mungkin lagi ketakutan. Kalau ditanya haplogrup lo pada apa? Yahudi apa Arab? Jadi secara politis nyungsep, nggak berani muncul. Meskipun demikian, bisa dipantau bahwa mereka gerakan-gerakan secara sistematis dan strukturalnya lebih banyak berlindung di bawah Anies Baswedan, dan secara politik lebih banyak ke PKS. Karena saat sekarang PKS para petinggi-petingginya dipimpin baik di Majelis Syuro maupun di pelaksananya, kabaib menduduki peran-peran yang penting. Kalau toh ada fenomena seolah-olah Habib A dukung Ganjar, Habib B dukung Pak Prabowo, itu hanya sekedar istilahnya politik hora-hore saja. Ya, hanya sebagai buat pajangan, karena mereka bermain di semua lini. Kalau mereka suruh kerja politik secara sistematis dan terukur, juga nggak akan mampu. Karena grand design politik mereka berkumpul di PKS, jadi nggak mungkin dia melakukan gerakan-gerakan yang serius di luar gerakan-gerakan yang akan bertabrakan dengan arus besar orientasi politik mereka. Kita patut bersyukur dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sehingga kita tidak silo lagi dengan pose mereka yang seolah-olah ulama, yang seolah-olah sufi, yang seolah-olah paling NKRI. Sama saja mereka dalam satu klan yang ajaran nenek moyangnya itu rasis. Bahkan di dalam ceramah-ceramah yang mereka sampaikan juga cenderung halu, tidak berbasis ilmu pengetahuan ataupun berbasis referensi kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya dongeng-dongeng belaka bahwa mereka leluhurnya hebat, pakai mukodam seolah-olah wali kutub, padahal mana buktinya? Mana tinggalan karya keilmuan mereka? Mana jejak sejarah kehebatan mereka? Itu hanya promosi-promosi, ajaran untuk membangun eksistensi klan kabaib yang ada sekarang, karena mereka tidak bisa bersaing secara normal dalam komunitas kehidupan sosial dengan mengandalkan prestasi-prestasi, sehingga permainannya hanya melakukan doktrinisasi. Mereka menyusun struktur sosial baru, menciptakan mukibin-mukibin yang bertaklid buta tanpa bisa berpikir, hanya dibohongi dengan mereka nanti akan mendapatkan syafaat. Kalau tidak mempercayai mereka seolah-olah menentang ajaran Rasulullah SAW, yang padahal itu semuanya adalah bohong. Mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan perilakunya jauh api daripada panggang. Mereka sering mengutuk, sementara
Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Bahkan secara kesejarahan, mereka datang ke Nusantara dibawa oleh penjajah kolonial Belanda kafir, dijadikan antek-anteknya, menciptakan struktur sosial yang berlapis-lapis dengan tujuan untuk mengadu domba di antara anak bangsa di dalam perjuangan melawan kolonialisme. Mengangkat seorang mufti Utsman bin Yahya, mengangkat komandan-komandan perang dengan istilah kapiten-kapiten Arab. Maka ketika ada pemberontakan dari pribumi, merekalah yang menghadapinya. Ketika Geger 65 juga ternyata Aidit juga klan Ba'alawi, Musa juga dari klan Ba'alawi, Barokbah juga dari klan Ba'alawi. Dan di era reformasi, Rizik Syihab menjelmakan dirinya sebagai seolah-olah imam besar, mengejawantahkan dirinya sebagai Utsman bin Yahya, membuat kerusuhan di tanah Nusantara, melakukan gerakan delegitimasi terhadap lembaga pemerintahan yang sah, sehingga alhamdulillah akhirnya dibubarkan oleh Jokowi. Dan hari ini mereka plonga-plongo, tolah-toleh, mau ngapain sudah ketahuan borok mereka. Satu-satunya jalan adalah meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan meminta maaf kepada umat Islam selama ini mereka membohongi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ternyata palsu. Atau kalian akan mendapatkan perlawanan yang lebih keras lagi pasca pemilu ini, karena borok-borok kalian semuanya sudah terdokumentasikan, sehingga perlawanan ini muncul dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah, agar bumi Nusantara ini tidak terkotori oleh rasisme para klan Ba'alawi, sementara kita sudah bersepakat dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.